Dalam Al-Quran, Allah banyak menceritakan azab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia agar tidak mengulangi kesalahan mereka. Berikut adalah beberapa contoh azab-azab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diutus untuk mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah. Beliau berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit pengikut yang beriman. Kaumnya menolak dan bahkan mengejeknya, serta menantang untuk mendatangkan azab yang diperingatkan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat sebuah kapal besar di tengah gurun. Kaum kafir mengejeknya karena membuat kapal di tempat yang jauh dari air. Setelah kapal selesai, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab berupa banjir bandang yang sangat besar. Nabi Nuh AS menyelamatkan dirinya, keluarganya, kecuali anaknya yang durhaka, dan sepasang setiap jenis hewan yang diyakini akan melanjutkan kehidupan di bumi. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Surat Al-Qamar ayat 11. 2. Kaum Ad, umat Nabi Hud. Kaum Ad adalah bangsa Arab kuno yang dikenal sebagai bangsa raksasa bertubuh besar dan kuat, serta memiliki kemampuan membangun istana dan bangunan tinggi yang luar biasa. Mereka ingkar terhadap Allah dan menyembah berhala, sehingga Allah mengutus Nabi Hud untuk berdakwah kepada mereka. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud, bahkan mengejek dan menghinanya dengan berbagai alasan. Setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan, awan hitam muncul di langit dan kaum Ad menyangka itu adalah tanda hujan. Namun, awan itu ternyata membawa azab berupa angin yang sangat dahsyat, disebut juga angin Al-Hakim, berupa angin topan yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Yang membinasakan mereka semua. Hanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang beriman yang selamat. Dan terhadap kaum Ad, kami kirimkan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Surat Al-Haqqah ayat 6. 3. Kaum Samud Nabi Soleh. Kaum Samud adalah bangsa makmur di Al-Hijr yang pandai memahat rumah di gunung batu, tetapi mereka menyembah berhala dan durhaka. Allah mengutus Nabi Saleh untuk menyeru mereka. Mereka menuntut mukjizat, yaitu seekor unta betina keluar dari batu yang grant my people a sign. Kekuasaannya, kaum Samud tetap mengingkar dan bahkan membunuh unta mukjizat tersebut. Oh Allah. Sebagai akibat dari kedurhakaan dan kejahatan mereka membunuh unta Allah, Nabi Saleh memperingatkan bahwa azab akan turun dalam 3 hari. Pada hari keempat, Allah menghancurkan kaum Samud yang ingkar tersebut dengan gempa bumi yang dahsyat, atau suara keras, petir yang menggelegar, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah batu mereka. Lalu mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur. Surat Al-Haqqah ayat 5. 4. Kaum Lut, umat Nabi Lut. Kaum Lut adalah penduduk kota Sodom, sekarang berada di dekat Laut Mati, yang terkenal dengan perilaku buruk dan kemaksiatan yang sangat keji, terutama penyimpangan seksual, homoseksualitas, yang belum pernah dilakukan umat manusia sebelumnya. Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk melarang dan menyeru mereka kembali ke jalan yang benar. Kaumnya menolak, mengejek, bahkan mengancam Nabi Lut dan para tamunya. Ketika kemungkaran mereka mencapai puncaknya, Allah mengutus malaikat yang menyerupai tamu tampan untuk memberitahu Nabi Lut bahwa azab akan segera datang. Pada pagi hari, Allah menghancurkan kota Sodom dengan membalikkan tanahnya dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Nabi Lut dan kedua putrinya diselamatkan, namun istrinya yang berkhianat dan mendukung kaum yang ingkar itu ikut binasa dalam azab tersebut. Kehancuran kaum Lut menjadi pelajaran tentang hukuman bagi mereka yang melampaui batas fitrah dan menolak seruan kebenaran. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Surat Al-Hijr ayat 74. 5. Kaum Madian, umat Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian adalah penduduk kota Madian yang hidup makmur, namun mereka adalah kaum yang ingkar kepada Allah, menyembah pohon besar, Al-Aikah, dan sangat terkenal suka melakukan kecurangan dalam berdagang, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihi salam, yang dijuluki Khatib Al-Anbiya, juru bicara para nabi, untuk mengajak mereka bertauhid dan berbuat adil dalam berniaga. Kaum Madian menolak dakwah Nabi Syuaib, mengejeknya, dan terus melakukan kecurangan. Mereka bahkan mengancam akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya.
Setelah berbagai peringatan tidak diindahkan, Allah menurunkan azab. Mula-mula, mereka ditimpa hawa panas yang sangat dahsyat, disebut juga azab hari dinaungi awan gelap, lalu diikuti oleh gempa bumi yang mengguncang hebat dan suara menggelegar, petir, halilintar. Azab ini membinasakan seluruh kaum Madian yang ingkar, sementara Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman diselamatkan. Kisah mereka menjadi peringatan keras tentang bahaya kesyirikan dan kecurangan dalam muamalah, berdagang. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat. Surat Al-A'raf ayat 91. 6. Fir'aun dan kaum Mesir, umat Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun adalah gelar untuk Raja Mesir kuno. Dalam konteks agama, Fir'aun yang paling terkenal adalah penguasa yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun ini adalah sosok yang sangat sombong, zalim, dan mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Ia menindas kaum Bani Israel, termasuk dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Nabi Musa, yang ironisnya dibesarkan di istana Fir'aun, diutus Allah untuk menyeru Fir'aun agar beriman dan membebaskan Bani Israel. Fir'aun menolak dengan angkuh, bahkan menantang Nabi Musa dengan para ahli sihirnya. Melalui serangkaian mukjizat, seperti tongkat menjadi ular, tangan bercahaya, dan tulah-tulah yang menimpa Mesir, Nabi Musa membuktikan kebenaran seruannya. Namun, Fir'aun tetap ingkar. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka hingga ke tepi laut. Atas izin Allah, Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkatnya, memungkinkan Bani Israel menyeberang. Ketika Fir'aun dan pasukannya menyusul di jalur yang terbelah, laut kembali menyatu dan menenggelamkan mereka semua. Dalam detik-detik terakhirnya, Fir'aun sempat menyatakan beriman, tetapi tobatnya sudah terlambat dan tidak diterima. Allah menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi pelajaran abadi bagi manusia tentang kesudahan orang-orang yang sombong dan zalim. Maka kami tenggelamkan mereka di laut. Surat Al-A'raf ayat 136. 7. Kaum Saba, Yaman, umat Nabi Sulaiman. Kaum Saba adalah peradaban yang sangat makmur, berlokasi di wilayah Yaman, ibu kotanya Marib. Mereka memiliki tanah yang subur berkat teknologi irigasi canggih, terutama dengan adanya bendungan Marib yang besar. Kisah mereka menjadi terkenal ketika dipimpin oleh seorang ratu bijaksana bernama Balkis. Suatu hari, burung hudhud, salah satu pasukan Nabi Sulaiman, melaporkan bahwa ia menemukan sebuah kerajaan besar yang dipimpin wanita dan mereka menyembah matahari, bukan Allah. Nabi Sulaiman yang dikenal memiliki kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan, kemudian mengirim surat kepada Ratu Balkis, menyerunya untuk beriman kepada Allah. Meskipun dianugerahi nikmat yang sangat besar dan diutus Rasul untuk mereka, sebagian besar kaum Saba berpaling dari ketaatan kepada Allah, bahkan menyekutukannya, menyembah berhala. Karena ketidaksyukuran dan penyimpangan mereka, Allah menimpakan azab berupa Sailul, Arim, banjir besar, yang disebabkan oleh bobolnya bendungan Marib. Sehingga mengakibatkan banjir besar yang menghancurkan kebun-kebun dan infrastruktur mereka, mengubah negeri yang subur menjadi kering, dan akhirnya menyebabkan kehancuran kerajaan serta perpecahan kaum Saba menjadi kabilah-kabilah yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Yaman dan Syam, Suriah. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar, Sel al-Arim. Surat Saba, ayat 16. 8. Ashab al-Fil, pasukan gajah, Al-Kisah Abrahah, gubernur Yaman yang sombong, merasa iri dengan Ka'bah di Mekah. Ia pun memimpin pasukan besar yang dilengkapi dengan gajah-gajah tempur, berniat menghancurkan rumah suci itu agar semua orang Arab berpindah ziarah ke gerejanya. Ketika pasukan gajah mencapai Mekah, mereka bersiap menyerang, tetapi gajah-gajah itu tiba-tiba menolak untuk bergerak maju. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sekawanan burung ababil, Tayran ababil. Burung-burung itu menjatuhkan batu-batu dari Sijil, tanah terbakar, ke atas pasukan Abrahah. Setiap batu mengenai tentara dan gajah, menghancurkan mereka seketika. Dalam sekejap, pasukan yang perkasa itu musnah, tubuh mereka hancur seperti daun-daun kering dimakan ulat. Ka'bah pun terselamatkan oleh mukjizat Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, yang kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Surat Al-Fil ayat 3.
Hikmah dari kisah-kisah ini, azab Allah datang setelah dakwah dan peringatan ditolak berulang kali. Allah tidak menzalimi siapapun, manusia sendirilah yang menzalimi dirinya. Umat sekarang diperintahkan menjadikan kisah itu sebagai pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.